manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah, saudara-saudara dari tradisi Barat, saudara dari Gereja Roma Katolik dan gereja-gereja Protestan yang sudah selesai merayakan Paskah. Kami masih merayakan Pekan Sengsara Kristus, Pekan Kudus. Minggu pagi kami merayakan Minggu Palem, perayaan Minggu Palem. Minggu sorenya kami merayakan sembahyang Sing Fajar, atau kalau bahasa Latinnya Matins, atau kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya Orthros, dari hari Senin Kudus esok paginya. Ini disalahkan sore hari Minggu yang jam 6, karena itu menurut perhitungan hari gereja itu sudah masuk hari Senin. Nah, itulah hari Senin Kudus. Sekarang kita merayakan kelanjutan daripada karya Kristus sesudah dia mengalahkan kematian pada hari Sabtu Lazarus, lalu dielulukan sebagai raja yang telah menang atas kuasa kegelapan, atas iblis, di dalam wujud raja yang rendah hati, sehingga dia naik bukan kuda, anak keledai. Kali ini kita akan membaca dari bacaan daripada perayaan Senin Kudus ini, diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-21. Kita lihat. Pasal yang ke-21 ayatnya yang ayat 18 sampai dengan ayat 43. Ini bekas Minggu Palem kemarin. Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-43. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke Bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus pada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbicarakannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka,
Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawaban itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata kepada demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Dengarkanlah suatu perumpamaan lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus pada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikian sabda Tuhan. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kita lakukan doa tersakian. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Allah kami, kemuliaan bagimu, ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala sesuatu, layar segala tempat, yang menulis segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta berhidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang membaik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tertunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sama sujudkanlah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasanilah, Tuhan kasanilah, Tuhan kasanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.
Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami benar ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari sejahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, serta menjelma dari Sang Roh Kudus, oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia naik ke surga serta duduk sebelah kanan Sang Bapa, serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui akan kebangkitan orang-orang mati, serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, setelah Yesus menang sebagai Raja yang mengalahkan kerajaan setan, masuk di dalam wilayah teritori setan, wilayah iblis, dengan membangkitkan Lazarus. Dia melanjutkan perjalanannya dan perjumpaannya dengan bangsa yang seharusnya bangsa yang dipilih. Tetapi justru bangsa yang dipilih ini yang pertama-tama menolak Kristus. Padahal mereka sebenarnya menanti-nanti kedatangan Mesias itu. Oleh karena itu di dalam kisah ini, bacaan kita untuk perayaan Senin Kudus ini adalah mengenai bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Tentulah, dia menjadi manusia persis seperti kita. Tentunya bisa lapar, bisa sakit, dilahirkan dan mati, tapi bangkit pada hari ketiga. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Saudara, biasanya pohon ara itu kalau berdaun lebat, itulah saatnya dia sedang berbuah. Oleh karena itu Yesus pada waktu lapar itu mendatangi pohon ini dengan harapan akan menemukan buah daripadanya. Tetapi ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Sehingga Yesus mengatakan, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yang dilakukan Yesus ini adalah tindakan simbolik. Semua yang dilakukan Yesus itu adalah suatu tanda dari pengajaran yang lebih dalam, dari suatu pengajaran rohani, yang maknanya melebihi daripada sekedar apa yang dilakukan itu. Contohnya, kita baca dalam Yohanes 2 ayat 11. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika
Yesus mengubah air menjadi anggur pada waktu ada pesta pernikahan di Kana di Galilea. Maka dikatakan mengenai mujizatnya itu dalam Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat Yesus itu bukannya sekedar untuk pameran kekuasaan, enggak. Atau melakukan suatu sulapan juga tidak. Mujizatnya itu alat peraga, manifestasi secara dramatis dari suatu ajaran yang hendak disampaikan melaluinya. Oleh karena itu ketika Yesus mengutuk pohon ara itu bukan hanya sekedar mengutuk pohon itu. Ini akan kita lihat dalam kisah selanjutnya. Pohon ara ini adalah lambang orang-orang Yahudi, terutama pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para ahli kitab, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, yang akan dijumpai dalam perjalanan itu, tetapi ternyata ada konflik antara Yesus dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memang kelihatannya sangat beragama, rajin membahas Taurat, membahas kitab suci, ibadah di bait Allah. Dan sementara kitab-kitab suci yang mereka baca itu menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, mendatangkan, memberitakan tentang nubuat kedatangan Kristus. Tetapi ketika Kristus datang, keagamaan mereka tidak menuntun mereka untuk menerima isi dari nubuat yang dibaca mereka dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka hanya berdaun rimbun, tetapi buahnya tidak ada. Iman terhadap yang dinubuatkan oleh kitab suci itu tidak ada. Itulah sebabnya mereka dikutuk. Dan ini pelajaran bagi kita semua juga. Tujuan kita beriman kepada Allah di dalam Kristus adalah untuk mengubah hidup. Tujuan kita beriman kepada Allah di dalam Kristus adalah untuk mengubah batin, sehingga memiliki iman, memiliki ketaatan, rindu akan kebenaran, rindu akan kekudusan. Tetapi jikalau kita beragama hanya untuk gagah-gagahan, untuk pameran, untuk menunjukkan ini loh saya orang baik, tetapi di dalam hati kita tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada iman, kita sama seperti pohon ara yang rimbun, tetapi tidak ada buahnya itu. Keagamaan yang demikian adalah kosong. Menggunakan agama untuk tujuan-tujuan yang bukan semestinya. Makanya sekarang banyak orang menggunakan agama untuk menunjukkan fanatisme, kebencian pada orang lain, untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan mereka sendiri atau kelompok sendiri. Jikalau agama membuat kita makin membenci orang, agama membuat kita makin tidak memiliki rasa perikemanusiaan, maka kita salah beragama. Dan kita akan mendapat kutuk seperti Kristus mengutuk pohon ara ini. Ya memang sih, iman Kristen penekanannya bukan pada agamanya itu sendiri, tetapi pada pribadi Kristus. Namun secara umum, karena kalau kita sudah bicara tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang itu disebut agama, maka kita gunakan istilah agama. Tujuan kita beriman kepada Kristus, kalau kita tidak berubah hidup kita tidak beda dengan orang yang tidak punya iman, kita tidak beda dengan orang yang tidak tahu apa-apa tentang iman,
maka keagamaan kita patut kita pertanyakan. Jangan sampai kita kena kutuk seperti orang-orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat yang digambarkan dengan pohon ara yang tidak berbuah itu. Sebagai bukti daripada apa yang telah dikatakan Yesus selanjutnya, ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kalau hidup kerohanian kita ini akhirnya tidak mendapat berkat dari Tuhan karena salah kita beragama, malah menjadi kutuk, maka diri kita menjadi kering, hati kita menjadi kering. Kita tidak mempunyai koneksi apa-apa dengan Tuhan. Keagamaan kita hanya untuk supaya kita dipuji oleh orang. Itu loh orang saleh, itu loh orang rohani. Dan ketika keagamaan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak membuat kita makin rendah hati, makin mengasihi, kita takut itu bukan keagamaan yang berasal dari Allah. Karena setan pun bisa menciptakan agama. Mari kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-1. Kita baca demikian. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-1 dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. 4 ayat 1. Begini bunyinya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ternyata roh-roh penyesat itu ingin mencari pengikut. Dan mereka, setan-setan itu memberi ajaran-ajaran. Ketika kita beragama justru membenci orang lain. Mungkin kita tidak setuju dengan keyakinannya. Mungkin kita berbeda. Tapi pada akhirnya berbeda ya ajarannya, berbeda agamanya. Manusia itu apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun etnisnya, semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa nanti kita percaya orang itu tidak akan diselamatkan itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita tetap menghormati manusia sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tak peduli dia agamanya apa, tak peduli dia etnisnya apa, tak peduli dia rasnya apa. Kita harus menghormati gambar Allah yang ada pada manusia. Dan 2, kita diperintahkan untuk mengasihi semua manusia. Ya, semua manusia berarti siapa saja. Tidak pilih-pilih. Meskipun kita tidak setuju dalam posisi iman mengenai mereka selamat atau tidak, kita percaya mereka tidak akan diselamatkan, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi tugas kita tetap mengasihi semua manusia. Tugas kita tetap menghormati manusia sebagai diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Syukur-syukur kita bersaksi tentang Kristus. Syukur-syukur kita bisa memberitakan berita gembira ini. Jadi, marilah kita beriman berakar dari hati yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar cari agama, tapi cari Tuhan. Bukan sekedar supaya dipuji orang, tapi sungguh-sungguh ingin menyatu dengan Tuhan, dengan mengasihi sesama kita manusia. Supaya kita tidak menjadi kering yang membuat para rasul menjadi heran itu. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu,
Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini ada kebenaran yang pernah terjadi, tapi juga ada kebenaran rohani yang dimaksud di sini. Punya iman dapat mengusir gunung ini pernah terjadi, saudara. Pada abad ke-12 kalau saya tidak lupa, di Mesir, yang Mesir sudah jatuh kepada tangan orang Arab, diperintah oleh seorang khalifah, Al-Aziz kalau saya tidak lupa namanya. Dia punya seorang wasir seperti Perdana Menteri yang beragama Yahudi. Dan orang Yahudi itu sangat tidak senang dengan orang-orang Kristen Ortodoks Koptik yang ada di Mesir pada zaman itu. Dan dia melaporkan kepada Sultan Al-Aziz ini. Di negara Anda yang di bawah pemerintahan Anda ini, ada orang yang mengajarkan ajaran palsu. Maksudmu apa? Siapa mereka? Itulah orang Kristen. Mengapa begitu? Lalu ditunjukkan ayat ini. Di dalam kitabnya dikatakan, kalau kamu punya iman sebiji sawi, berkatalah pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Baginda percaya ini. Mungkin ada orang bisa memindah gunung dengan iman saja. Oh betul itu ya Pak yang katakan, betul. Dipanggillah pimpinan gereja Koptik itu, patriark dari gereja Koptik itu. Ditanya, hai kamu pimpinan orang Kristen, betulkah di dalam kitab sucimu ada ayat yang mengatakan bahwa barang siapa punya iman sebiji sawi, dia akan dapat mengusir gunung, memindah gunung. Betul ada demikian baginda, katanya. Buktikan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, berarti kitab sucimu bohong, dan agamamu bohong, dan kamu hanya punya 3 pilihan. Kamu pindah agama, seperti agamaku, atau barang-barangmu, milik-milikmu aku rampas dan kamu harus keluar dari negara ini, atau kamu dibunuh. Wah, patriark ini merasa bingung harus bagaimana menghadapi ini. Akhirnya dia berdoa di suatu gereja namanya Abu Sarga atau gereja Saint Sergius. Dalam doa ini akhirnya dia mendapat penglihatan yang memberitahu kepada dia, cari orang namanya Simeon. Dia seorang tukang samak di pasar. Pura-pura jadi orang miskin, kerjanya menimba air untuk kamar mandi umum di pasar itu. Dicari, tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya ketemulah utusan itu dengan Simeon ini. Kamu betul Simeon itu. Akhirnya dia ngaku. Kamu dipanggil oleh patriark. Kita sedang dalam bahaya pemusnahan. Akhirnya dia datang ke patriark, diberitahu apa yang terjadi, ancaman yang sedang menimpa orang Kristen Ortodoks Mesir pada waktu itu. Lalu dia mengatakan, baiklah kalau gitu, beritahu kepada Sultan supaya berkumpul di sekitar gunung namanya Gunung Al-Muqattam, berdoa di sana, dan wasir itu juga hadir. Seluruh orang Kristen Mesir waktu itu berkumpul di sekitar Gunung Al-Muqattam itu. Dan akhirnya mereka berdoa dipimpin oleh Simeon dan menangis semua. Mereka berpuasa lalu berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya mujizat dinyatakan. Lalu dia sujud mengatakan, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Dan ketika bangkit dari sujudnya, Kyrie eleison, terjadi seperti gempa, saudara. Ternyata gunung itu tercabut dari tanah.
Dan sujud lagi, Kyrie eleison, makin naik gunung itu. Sehingga sinar matahari kelihatan dari bawahnya. Karena Kyrie eleison, akhirnya gunung itu beranjak beberapa meter dari tempatnya yang ada, Gunung Mokattam. Dan itu tercatat dalam sejarah gereja Koptik. Ini bukan dongeng. Jangan hal-hal yang otak kita tidak mampu kita katakan itu dongeng. Gereja ortodoks itu blunder, percaya pada yang dongeng-dongeng. Bahaya nanti seperti Rudolf Bultmann dari aliran teologi Tübingen di Jerman. Semua mujizat Yesus disangka mitos. Sehingga cara pendekatan pada kitab suci, dia mengatakan apa yang namanya demitologisasi, menghilangkan yang mitos-mitos. Apa kita mau mengikuti begitu, pemikiran liberal yang begitu? Apa kita tidak percaya bahwa Allah bisa berbuat mujizat? Di dalam gereja ortodoks terlalu banyak mujizat seperti ini. Dan kalau saudara pergi ke gereja Koptik di Mesir sampai sekarang, gunung itu masih ada. Dan gereja yang didirikan di situ masih ada. Namanya sekarang disebut gereja sampah. Karena banyak orang-orang tukang sampah kalau masuk situ. Yang mengumpulkan sampah di situ sehingga disebut gereja sampah. Tapi itu berwujud gunung. Masih ada itu. Nah, ini dari sisi sejarah yang pernah terjadi. Dan ini bukan tahayul, ini bukan mitos, ini sejarah. Kalau kurang percaya, datanglah ke Mesir, lihatlah apa yang terjadi, dicatat di sana. Ini dari sisi sejarah. Dari sisi makna rohani, kalau kita memiliki iman yang sungguh, saudara, mungkin kita memiliki problema yang besarnya, beratnya, seperti gunung. Orang Kristen tidak akan tersesat, tidak akan tertekan dengan masalah-masalah yang menggunung yang dialaminya kalau dia memiliki iman pada Kristus. Mengapa? Karena Kristus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Kristus yang kita percaya bukan sekedar dongeng atau mitologi. Dan kita tahu, kita yang percaya betul pada Kristus banyak mengalami pertolongan yang di luar akal. Saya mengalami berulang-ulang. Oleh karena itu saya tidak meragukan adanya mujizat, tapi bukan mujizat untuk pameran ya. Tapi mujizat dalam kehidupan yang kita hadapi, kita mendapat kekuatan karena Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Dia berjanji, janjinya pasti benar, dan Tuhan punya kuasa, dengan kuasanya Dia dapat melakukan itu. Sekarang mungkin saudara punya masalah yang menggunung adanya, corona ini ya. Jadi saya ulang-ulang kembali karena kita sedang mengalami kesesakan seperti ini secara nasional. Bahkan kemarin Pak Jokowi mengatakan ini merupakan musibah nasional adanya virus ini. Ini banyak orang yang tidak punya harapan. Banyak orang yang tidak punya, dan mereka kebingungan sehingga berusaha untuk menafsir-nafsirkan macam-macam. Apakah ini pagebluk dari roh-roh mana gitu, itu yang kebatinan. Nanti yang Kristen menafsir-nafsir, oh ini adalah corona ini 666, lalu dihitung ini 666. Ada yang mengatakan, oh ini bala tentara Allah yang akan menyapu orang, tapi ternyata semua orang ya kena gitu loh. Saudara, dalam menghadapi ini jangan spekulasi. Dalam menghadapi kesulitan yang saudara takutkan ini, entah itu penyakit, mungkin ada usaha kita jadi macet, kita tidak dapat bayaran, ini, itu, dan macam-macam. Banyak yang kena PHK akibat daripada kita tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau kita punya iman, Tuhan memberi jalan keluar. Kokohkan imanmu menghadapi masalah-masalah seperti ini. Itulah bukti bahwa saudara bukan pohon ara yang hanya berdaun, tapi pohon ara yang punya buah. Buahnya iman, buahnya percaya. Berharaplah. Sebab
Kalau orang tidak punya harapan lagi, sudah putus harapan lagi, namanya putus asa. Asa itu artinya harapan. Ketika orang sudah tidak punya harapan, tidak tahu bagaimana hidup. Tetapi kalau kita memiliki Kristus, Kristus yang hidup, Kristus yang kita rayakan kebangkitannya nanti, pada akhir daripada pekan kudus ini, kita punya harapan untuk masa depan kita. Makanya dalam kita berharap ini tetap dalam kerendahan hati seperti Kristus itu rendah hati. Jangan kita nantang-nantang ya. Walah, aku punya iman, corona tidak bisa mengenai aku ya. Ternyata banyak yang mati yang ngomong-ngomong gitu itu karena sembrono. Sementara kita punya iman sehingga kita tidak menjadi ketakutan menghadapi situasi ini, sehingga kita tetap mempunyai harapan menghadapi semuanya ini. Namun tetap juga kita harus waspada dan bijaksana dan berpikir waras. Ikuti arahan-arahan pemerintah bagi mencegah terjangkitnya penyakit ini. Jangan nantang-nantang, nanti kena sungguh. Kalau diperintahkan jangan ngumpul-ngumpul, ya jangan ngumpul-ngumpul. Nanti saudara tertular dari temannya. Waktunya kita untuk merenungkan iman kita di dalam rumah ini. Waktunya kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan akan kita. Sehingga dengan demikian waktu kita sendiri adalah waktu untuk retreat. Waktu untuk memperkembangkan iman di dalam. Sehingga dengan demikian kita bukan jadi pohon ara yang hanya berdaun saja, tetapi berbuah. Selanjutnya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, ya tentunya yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan harus bergantung pada kehendak Allah. Karena ketika doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya nggak akan dijawab. Coba kita baca Yakobus pasal yang ke-3, 2 atau 3, coba kita lihat dulu. Yakobus pasal yang di dalam Yakobus pasal yang kita baca ayatnya, pasalnya yang ke-4, ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata ada doa yang salah. Ya. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukan kita tunduk pada kehendak Allah. Hawa nafsu juga kita yang tonjolkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka di dalam ayat ini dikatakan, apa saja yang kau minta dalam doa yang benar ya, doa yang benar, dengan penuh kepercayaan yang benar tadi, kamu akan menerimanya. Dan menerimanya waktunya bukan menurut kemauan kita. Waktunya terserah Allah kapan dia memberikan. Karena apa? Kalau ke dukun, pada ahli-ahli kening, karena yang bantu mereka itu adalah roh jahat. Roh jahat itu ingin disembah. Makanya mereka tidak meminta syarat-syarat moral.
Syaratnya syarat ritual, makin cepat ritual. Pokoknya ritual dipenuhi berarti kita sudah menyembah itu akan diberikan, nggak ada syaratnya. Karena apa? Mereka ingin cepat-cepat kita menyembah Dia, menyembah roh jahat yang menolong ini. Makanya nggak ada syarat moral. Kalau Tuhan tidak, Tuhan memberi, Tuhan menjawab, itu tujuannya juga untuk menyatakan bagaimana kita harus berkembang dalam iman kita, dalam ketaatan, dalam penyerahan, dalam iman. Makanya kita harus menunggu pada saat kita meminta, supaya jangan sampai ketika kita tidak dijawab lalu kita mengeluh, kita marah sama Tuhan. Kalau saya minta-minta tidak dijawab-jawab, Tuhan tidak mendengarkan saya dong. Tuhan tidak tuli untuk mendengar. Coba kita baca di dalam Yesaya 59, saudara. Dikatakan kitab suci demikian. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59, ayatnya yang ke-1, dikatakan oleh kitab suci begini. Yesaya 59 ayatnya yang ke-1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak pernah tuli. Dia selalu mendengarkan. Tetapi, ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada apa di hati kita? Allah selalu ingin mendidik kita, menuntun kita, mengajar kita sampai kita sampai kepada kehendaknya. Baru ada buah, baru ada jawaban, baru kita menjadi orang Kristen yang berbuah, bukan hanya berdaun saja. Nah, kemudian untuk membuktikan tanda yang dalam Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, dalam realita kehidupan, kita baca ayat selanjutnya, perikop selanjutnya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Ini yang ditandai dengan pengkutukan atas pohon ara yang hanya berdaun tadi, tidak berbuah. Karena yang menentang Yesus justru orang-orang pandai ini, bukan rakyat biasa. Kadang-kadang kepandaian kita justru menyesatkan kita ya. Kalau kita tidak ada kerendahan hati. Kalau kita tidak menyadari bahwa pada akhirnya kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Ini orang-orang Farisi ini. Kepandaian mereka akan Taurat justru menghalangi mereka untuk beriman pada Kristus. Wah, kelihatannya hebat. Orang menghormati rabi sana, rabi sini. Rabi itu guru artinya. Tapi imannya tidak ada. Ketika Mesias yang mereka nanti-nanti, yang selalu mereka bicarakan dalam sinagoga, ketika Mesias itu datang di depan mereka, justru ditolak. Itulah pohon ara tidak berbuah itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dengan otoritas mana? Melakukan apa? Melakukan hal itu, yaitu yang di pasal sebelumnya. Ketika di dalam pasal yang 21 ayat 12 ayat 17, dia mengobrak-abrik bait Allah, orang-orang yang berdagang di situ. Padahal yang bisa membersihkan bait Allah itu hanya para imam. Yesus itu punya otoritas apa gitu? Dia merendahkan Yesus karena dia tidak sadar siapa Yesus itu. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mereka merendahkan Yesus, mereka merasa sebagai orang, wah, saya yang berkuasa di sini, saya kaum imam, saya yang tahu, saya punya ilmu, saya profesor mungkin. Saudara, apa sih tujuannya untuk menyombongkan pendidikan kita ini? Kalau hati kita penuh dengan kedengkian,
hati kita tidak iman. Ada orang yang marah-marah kalau gelarnya nggak disebutkan. Emangnya nanti kalau kita mati ditanya malaikat, kamu dulu sekolah di mana? Sudah ke negara mana saja? Emang itu? Enggak, saudara. Itu hadiah kita hanya 3 huruf. Kalau kita mau menyambungkan begitu, hanya ada dapat 3 pahala. Apa ya? Pahalanya adalah W, A, dan H. Wah. Itu yang kita cari. Kita mencari pujian orang atau mencari pujian Tuhan? Kalau pujian orang kita cari, kita seperti pohon ara yang berdaun tapi tidak berbuah. Carilah apa yang memperkenankan Tuhan, bukan cari pujian manusia. Tidak ada gunanya pujian manusia. Kita dipuji manusia tidak membuat kita lebih baik dari siapa kita. Kita dijelek-jelekan orang, saya banyak sekali dijelek-jelekan di Facebook itu banyak sekali orang-orang yang mengata-ngatai saya ini dan itu, tapi saya nggak pakai lalu. Saya nggak pakai lalu, kecuali kalau keterlaluan, saya melanggar undang-undang IT, saya laporkan nanti. Kalau sudah keterlaluan, memfitnah ini itu dan lain-lain. Tapi sejauh itu tidak merugikan, membawa dampak yang terlalu merugikan, ya saya diam. Karena itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kadang-kadang orang tanya, kenapa sih kalau saya tidak berbuat apa-apa kok difitnah, dikatakan begini, dikatakan begitu. Loh, kalau orang itu dengki aja, nggak ada masalah. Yesus belum punya masalah apa sih? Dengki, dikata-katain, makanya dia mengatakan begini di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Terus, sebentar. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kalau saudara merasa tidak berbuat apa-apa, saudara hanya mengajarkan firman atau berbuat baik, lalu difitnah, dijelek-jelekan, diejek, saudara, pahala menantimu. Tidak usah takut. Orang yang memfitnah itu nanti kehilangan pahalanya. Bergembira saja. Nah, inilah si orang-orang Farisi ini. Pandai, ahli Taurat, imam, punya kuasa, merendahkan Yesus. Belajarlah untuk tidak merendahkan orang lain. Sebab orang yang kau rendahkan belum tentu lebih rendah dari kamu. Sebab orang yang kau rendahkan mungkin lebih baik orangnya daripada dirimu. Kamu merendahkan, mengejek bukan menunjukkan jeleknya orang yang kamu merendahkan, tetapi menunjukkan jeleknya hatimu sendiri. Kenapa? Isinya cuma kebencian, memfitnah sana sini. Dan semua yang kamu katakan nanti, kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena dikatakan dalam Matius pasal yang ke-12 demikian. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke 34-35. Hai kamu keturunan ular beludak, maksudnya keturunannya iblis, karena hatinya dikuasai iblis. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hai kamu yang suka memfitnah orang, fitnahmu pada orang itu bukan menunjukkan jeleknya orang itu, tapi jeleknya hatimu sendiri. Makanya dikatakan selanjutnya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan nantinya baik,
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Kata-kata jahat yang kau ucapkan pada siapapun bukan menunjukkan jahatnya orang itu. Itu menunjukkan jahatnya hatimu sendiri. Dan hati-hati. Ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hati-hati apa yang kau omongkan sekarang. Karena kata yang sudah keluar tidak mungkin dicabut kembali. Dan itu masih mengiang di alam ini dan tercatat di dalam kitab perbuatan kita yang ada di hadapan Allah. Kecuali kalian tidak punya iman dan tidak takut pada pengadilan. Padahal kitab suci mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-13. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan oleh kitab suci demikian. 4 ayat 13 dikatakan demikian oleh kitab suci. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang. Kita bisa bersembunyi di hadapan orang, pura-pura suci, bermunafik ria. Ya itu peringatan untuk saya sendiri. Orang yang pakai jubah ini kira yang dalam bahaya kalau tidak ada hati-hati. Mana dengan jubahnya, orang menganggap orang ini orang suci. Ini peringatan untuk para rohaniwan juga. Hati-hati. Karena pada akhirnya Tuhan melihat hati kita, bukan jubah kita. Meskipun jubah ini perlu untuk memberi tanda kepada panggilan kita sebagai hamba Dia yang menyebarkan firman-Nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap kata yang muncul dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Jangan suka menghina orang, jangan suka memfitnah orang, jangan suka mengatakan yang tidak-tidak tentang orang lain, sebab nanti kembali kepada dirimu sendiri. Ayat 24. Ketika Yesus ditanya tentang otoritasnya, Dia mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga padamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes Nabi. Orang ini dalam dilema ini yang ditanya Yesus. Ternyata permasalahannya bukan pada Yesus, tapi pada mereka sendiri. Ketidakadanya iman dalam diri mereka. Sebab kalau mereka mengatakan percaya Yohanes, ya Yohanes kan menyaksikan Yesus itu siapa, anak Allah. Nah, ditanya kalau kamu percaya Yohanes, kenapa kamu tidak percaya siapa aku? Akhirnya dalam dilema. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Jangan menjawab orang bodoh dengan kebodohannya. Biar mereka bergelimang dalam kebodohan mereka sendiri. Jangan pedulikan orang bodoh itu. Orang bodoh itu memang dungu. Nah, ini orang-orang Farisi ini dungu. Dan ketika mau dibalikkan oleh Yesus, mereka kebingungan sendiri. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang arif. Selanjutnya, ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.
Dia mengatakan tidak mau. Lalu anak yang kedua tidak mau, tapi kemudian menyesal lalu pergi. Sebenarnya Yesus sedang mengkritik para pemimpin agama Yahudi itu. Orang Yahudi terang-terang tidak mau percaya ya. Ya sudah. Nah ini anak yang kedua itu adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak mau percaya, yang menyembah berhala, yang hidup tidak bermoral dan lain-lain. Tapi setelah menerima Injil mereka menyesal. Lalu pergi ke ladang batinnya, membenahi batinnya. Mereka bertobat, saudara. Jadi penerimaan kita dengan Tuhan itu bukan karena keturunan, bukan karena pendidikan yang tinggi, bukan karena kesombongan, tetapi karena hati yang bertobat dan mau merendah kepada Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya. Oleh karena itu dikatakan ayat 32, 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka bertobat. Mereka merasa kerendahannya, mereka merasa bukan apa-apa, tidak tahu masalah agama, tidak pintar ngomong teologi, tapi mereka rindu pada Allah dan akhirnya mereka bertobat. Maka mereka diterima. Orang-orang ini justru karena kepandaiannya dengan agama, karena masalah teologi, akhirnya sombong sehingga hatinya ditutupi oleh kesombongannya dan akhirnya mereka tidak bertemu dengan Allah di dalam batinnya. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Itu orang-orang yang pandai ini, yang merasa pandai ini, yang merasa pemimpin agama ini. Tetapi pemungut cukai itu zaman dulu dianggap orang paling jahat. Karena apa? Mereka menjadi tukang pemungut pajak atas perintah negara Romawi kepada orang Israel sendiri. Dan kadang pajaknya itu memalak banyak-banyak sehingga dibenci orang. Makanya pemungut cukai itu dianggap orang jahat. Karena apa? Memeras bangsanya sendiri. Ya. Pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Maka jangan suka merendahkan orang ya. Orang itu selalu berubah, ya bisa baik, bisa buruk. Jangan mau mengungkit-ungkit yang lalu. Orang itu masa lalunya gini, oh, dia begini, orang dia begini. Saudara, wake up, bangun. Move on, jalan. Jangan melihat yang lalu-lalu. Manusia bisa berubah, bisa menjadi baik. Dan kalau kita selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang, oh dia begini. Jadi yang bermasalah bukan orang itu, Anda sendiri. Anda yang tidak bisa maju. Anda yang tidak bisa bertumbuh. Anda yang tidak bisa menjadi dewasa. Selanjutnya. Dan meskipun tetapi pemungut cukai ayat 32 dari Matius 21. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kepandaian kita berteologi, kepandaian kita berdebat, kepandaian kita untuk berapologetika, kepandaian kita ngomong-ngomong hal agama, kalau tidak disertai hati yang rendah hati, kalau tidak disertai penyesalan dan pertobatan, tidak ada gunanya. Saudara hanya seperti pohon ara yang berdaun, tapi buahnya tidak ada. Nah seterusnya akhirnya, untuk membandingkan antara dua kelompok manusia yang berbuah dan tidak ini, Yesus membuat perumpamaan di dalam pasal selanjutnya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Maksudnya penggarap ini orang-orang Yahudi, terutama para pimpinannya waktu itu. Dan tuan tanah itu penggarap ke negeri lain, artinya dia berada di surga. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya.
Siapa? Para nabi dan para rasul. Kepada penggarap-penggarap itu, kepada orang-orang Yahudi ini, untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Hasil apa? Hasil iman. Karena selama ini mereka mengolah ladang dengan mengajar Taurat, ladangnya hatinya umat Israel. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Begitulah orang-orang Yahudi melempari para nabi yang datang pada mereka pada saat itu dalam sejarahnya. Tidak mau percaya pada nabi-nabi itu. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Disuruh Kristus, anak Allah sendiri, bukan hamba, anak Allah sendiri. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Jangan mau dengarkan dia, tidak mau dia dengan Yesus. Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Yesus dibunuh di luar kota Yerusalem, di luar tembok kota Yerusalem lama, dibunuh di sana. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Karena mereka menolak Mesiasnya. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya pada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Penggarap ini, orang-orang Israel ini akhirnya dibinasakan karena menolak Kristus. Dan akhirnya pada tahun 70 betul-betul terjadi ketika Jenderal Titus dari Roma menyapu rata kota Yerusalem. Dihancurkan Bait Allah dan orang Yahudi ditawan keluar dari Israel. Karena ya waktu menyalibkan Yesus, ketika Pilatus mengatakan, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, mereka mengatakan apa? Biarlah darahnya tertumpah atas kami dan kepada anak-anak kami sendiri. Biarpun pada akhirnya mereka kembali, karena mereka pada akhirnya nenek moyangnya dipilih oleh Allah, tapi mereka harus mengalami ini. Mengalami aniaya karena itu. Karena menolak Mesiasnya sendiri yang sudah datang ini. Terus ayat 42. Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, maksudnya Yesus sebagai batu penjuru ya. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2, kita baca ayatnya 20. Di sini Paulus berbicara tentang gereja sebagai keluarga Allah dan sebagai orang-orang kudus. Katakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus sebagai batu penjuru lah yang dibuang oleh orang Israel. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Makanya Kristus menjadi landasan gereja dan landasan iman Kristen itu sendiri, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah batu penjurunya, dialah dasarnya dari kebenaran itu sendiri. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Memang ini terjadi dari pihak Tuhan, bukan karangan orang gitu loh. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ajaibnya gimana? Orang miskin, tukang kayu yang tidak punya apa-apa, dihukum secara keji oleh bangsa Romawi, kok bangkit hidup lagi dan akhirnya menjadi batu penjuru segala kebenaran. Ini sesuatu yang ajaib di mata kita. Mengapa Kristus datang merendahkan diri seperti itu? Karena dia ingin merebut manusia, terutama merebut dari kuasa jahat yang memberi kemunafikan, yang memberikan ketidakpercayaan, yang memberikan semua hal penolakan-penolakan terhadap Mesias. Maka itu yang dijumpai dulu.
Oleh karena itu ibadah Senin Kudus itu dalam gereja Ortodoks disebut sebagai ibadah pengantin laki-laki. Mengapa? Karena pengantin laki-laki datang mencari pengantin perempuan, itulah gereja. Datangnya untuk mencari pengantin perempuan. Nah, karena peran pengantin perempuan itu berada di dalam genangan lumpur, di bawah kekotoran dosa, di tempat yang paling rendah, maka dia datang mencari di mana pengantin perempuan itu ada. Dia datang dalam kerendahan untuk pengantin perempuan bisa diangkat dalam ketinggian. Makanya ibadah Senin Kudus sama Selasa Kudus itu disebut sebagai ibadah pengantin pria. Karena Kristus datang sebagai pengantin pria yang mencari pengantin wanitanya, yaitu umat-umat miliknya, yaitu gerejanya. Saudara mau dijemput oleh pengantin ini tidak? Tergantung kita. Kalau kita tidak mau dijemput dan kita tetap tidak mau bertobat dan tidak beriman, hati-hati, kita akan mendapat nasib seperti orang-orang Farisi, orang Saduki dan ahli kitab itu. Kita akan menjadi pohon ara yang dikutuk itu nanti. Bukalah hatimu. Saat kita merenung di rumah tidak bisa kemana-mana itu, renungkan hatimu, renungkan dirimu. Carilah Tuhan selama dia masih bisa dicari. Carilah Tuhan dalam hatimu. Belajarlah tentang Tuhan dengan keluargamu, di dalam keheninganmu, tidak bisa pergi kemana-mana. Yang terakhir, ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, diambil dari orang Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa? Gereja, bangsa baru. Maka dikatakan gereja itu sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang baru. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, di mana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya kan? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya gereja itu bahasa aslinya disebut eklesia, dari kata ek, kaleo. Kaleo itu saya memanggil, ek itu keluar. Jadi gereja itu kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar apa? Keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari kehidupan yang tidak benar, untuk datang kepada terang Allah melalui Injil. Inilah bangsa baru yang akan menghasilkan buah itu. Saudara, Anda mau di dalam gerejanya untuk membuahkan buah, menjadi bangsa baru, atau mau tetap hidup dalam hidup lama? Kalau tetap hidup lama, ya itu pilihan saudara, tapi saudara yang akan menanggung akibatnya nanti. Carilah Tuhan, rendahkan dirimu, bertobatlah dari keadaanmu sekarang, dan Tuhan akan memberimu berkat, memberikan makna yang baru. Biarlah Senin Kudus ini, di mana kita merayakan ibadah pengantin pria, kita boleh menjadi layak menjadi pengantin wanitanya yang akan diajak ke kamar pengantin surgawi. Di mana dia ada, kita akan ada. Tuhan berkati. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini.
gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.